Perkenalkan, nama aku Rizla dan aku merupakan seorang perawat. Untuk di video pertama aku kali ini, aku akan membahas mengenai mitos dan fakta terkait diabetes mellitus. Kenapa sih aku tertarik membahas topik ini? Karena ternyata masih banyak persepsi-persepsi yang kurang tepat di masyarakat terkait diabetes mellitus. Harapannya dengan adanya video ini, persepsi-persepsi tersebut dapat diluruskan dan ditemukan faktanya. Oke, lanjut yuk ke videonya. Itu mitos, karena sebenarnya nggak ada yang namanya diabetes basah atau kering. Adanya itu diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2. Nah, diabetes tipe 1 ini biasanya disebabkan karena kerusakan genetik atau keturunan. Sedangkan diabetes tipe 2 ini disebabkan oleh gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat, seperti terlalu banyak mengkonsumsi gula, porsi makan yang berlebih sampai kegemukan, dan lain sebagainya. Jadi, mitos ya kalau tipenya itu diabetes basah dan kering. Oh, lagi-lagi itu mitos. Pertama, karena udah nggak ada ya tipe diabetes basah atau kering. Terus, untuk kejadian luka atau enggaknya, sebenarnya setiap orang punya kesempatan yang sama untuk bisa terluka. Bedanya mungkin antara yang punya diabetes atau tidak di kesembuhan lukanya. Biasanya kalau orang yang terkena diabetes, kalau sudah kena luka, itu sulit untuk sembuh. Yang menyebabkan hal tersebut adalah dari kadar gula darahnya. Kalau kadar gula darahnya tinggi, biasanya luka sulit untuk sembuh. Lalu kalau kadar gula darahnya itu terkontrol, insya Allah bisa lebih cepat sembuh. Jadi untuk orang DM, biar tidak terjadi luka yang sulit sembuh, harus jaga kadar gula darahnya ya. Lagi-lagi itu mitos. Pertama udah nggak ada lagi nih ya diabetes basah atau kering. Terus untuk orang yang gemuk, kurus, mau dia langsing, berotot, mereka punya kesempatan yang sama untuk bisa terkena diabetes. Yang menentukan adalah gaya hidupnya dia dan pola makannya. Seperti itu. Itu lagi-lagi mitos, karena tidak pasti kalau orang tua DM terus anaknya juga DM. Misalnya pun orang tuanya punya kelainan genetik, terus anaknya juga punya kelainan genetik dan bisa menyebabkan DM. Itu bisa kita cegah dari awal. Jadi mitos ya, untuk kejadian DM pada setiap orang itu bisa kita cegah kok dari awal, asalkan kita mau untuk menjaga gaya hidup dan pola makan yang sehat. Nah, untuk yang ini sebenarnya aku nggak bisa nih bilang ini mitos atau fakta. Karena sejujurnya pada orang DM itu istilahnya adalah kadar gula darah yang terkontrol atau tidak terkontrol. Pada orang DM yang kadar gula darahnya terkontrol bisa dikatakan dia sembuh karena tanda gejalanya sudah tidak ditemukan kayak gitu. Jadi yang menentukan dia sembuh atau tidaknya adalah dari kadar gula darahnya ya. Nah, kalau yang ini mitos, karena DM itu masuk ke penyakit yang tidak menular. Jadi DM itu tidak menular dengan kita makan bersama dia, atau kita berjabat tangan dengan dia, atau ketika dia bersin. Penyakit DM itu bisa didapatkan karena gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Jadi bukan karena ditularkan ya dari orang satu ke orang yang lainnya. Mungkin yang bisa ditularkan itu adalah kebiasaan dari gaya hidup atau pola makannya yang tidak sehat. Mitos, karena faktanya sakit ginjal itu disebabkan karena kadar gula darah yang tinggi, tidak terkontrol, yang terjadi secara terus-menerus. Dan kita tahu bahwa kadar gula darah yang tidak terkontrol itu disebabkan karena tidak rajin atau tidak rutin minum obat. Justru untuk menjaga fungsi ginjal pada orang DM adalah dengan rutin minum obat, supaya kadar gula darah terjaga dan kerja ginjal tetap baik. Dan jangan lupa untuk terus banyak minum air putih dan gaya hidup sehat. Oke, cukup di sini aja terkait mitos dan fakta tentang diabetes mellitus. Kalau teman-teman masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar atau teman-teman bisa klik link bit.ly yang ada di description box. Nanti di situ aku akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua dan akan kita bahas di video selanjutnya, mitos dan fakta terkait diabetes mellitus part yang kedua.
Terus mungkin di video-video berikutnya aku akan bahas lagi terkait tipe-tipe diabetes yang lainnya. Karena sebenarnya banyak tipe-tipe diabetes itu. Terus mungkin nanti aku akan bahas juga terkait luka ya. Bagaimana sih cara untuk merawat luka pada orang diabetes, kayak gitu. Oke, sekian dulu video pertama aku kali ini terkait mitos dan fakta tentang diabetes mellitus part 1. Untuk teman-teman semua, supaya tidak ketinggalan video-video aku berikutnya, jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasi ya, supaya gak ketinggalan video-video aku selanjutnya. Terus jangan lupa juga like dan komen untuk mendukung aku membuat video-video berikutnya. Oke, sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum.